Oke, selamat malam. Ketemu lagi sama gue Geni. Udah lama banget ya gue nggak ikut cerita di agenda story. Dan malam ini kebetulan gue ada kesempatan untuk sedikit cerita beberapa kisah yang sempat gue baca di beberapa artikel ya. Kayaknya ini menarik sih kalau misalkan diangkat di pulang agenda ya. Kisahnya itu tentang hantu penyuka sigaret kretek tangan ya. Jadi kisah ini dialami oleh seseorang yang mungkin bisa kita panggil aja dengan sebutan Egar ya. Kita panggil aja seseorang yang mengalami kisah ini adalah Egar. Jadi kisahnya kayak gini guys. Egar adalah salah satu seorang yang sering banget nomaden ya. Dia itu biasa tidur pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena mungkin dia adalah seorang mahasiswa juga ya. Dia seorang mahasiswa, dia suka nginep di kosan temennya atau di rumah temennya. Intinya dia di dalam tulisan ini bercerita bahwa dimanapun dia tidur, seringkali katanya dia itu didatangi oleh makhluk gaib yang nggak tahu apakah dia itu memang ketempelan atau kayak gimana ya. Dari beberapa kejadian, ada sebuah momen yang Egar anggap paling menyebalkan, menakutkan untuk ukuran orang seperti Egar. Jadi, suatu hari Egar diminta oleh saudaranya mengantarkan mobil dari Jogja ke Jakarta dan mengajak seorang supirnya untuk menemani Egar. Semua berjalan sesuai rencana. Kami berangkat pagi dari Jogja dan tiba di Jakarta sekitar jam 10 malam di daerah Pondok Pinang. Selesai mandi dan makan, saya ingin segera beristirahat, ucap Egar. Egar dan supir satunya disiapkan sebuah kamar untuk Egar gunakan berdua. Cukup besar, sekitar 6 kali 8 meter, yang berada di lantai 2 rumah dan ada balkon yang menghadap ke arah jalan raya. Balkon yang saat malam hari enak sekali kalau digunakan untuk nyebat sambil ngopi. Sebelumnya, Egar pernah menginap di rumah saudara itu, di kamar yang berbeda tapi, dan pernah mengalami kejadian saling sapa dengan penghuni karena mungkin Egar enggan mengulang kejadian yang sama. Egar pun meminta malam itu untuk tidur di kamar yang berbeda. Sehabis mandi, Egar pun lebih dulu masuk kamar meninggalkan bapak supir yang masih menonton televisi. Proses merebahkan badan di tempat tidur hingga masuk ke alam mimpi terasa cepat dan beberapa saat kemudian Egar sudah berada di alam mimpi. Mungkin karena rasa lelah, kekenyangan, atau mungkin tubuh yang terasa rileks habis mandi. Tapi baru sebentar Egar tertidur, dia pun terbangun lagi. Dan di kamar yang sama, dia pun merasa heran kenapa dia bermimpi terbangun di kamar itu. Dia kembali memejamkan mata di dalam mimpinya dan kembali tertidur. Tapi tidak beberapa lama Egar terbangun lagi. Kali ini mata Egar masih terpejam, tapi saat mata masih tertutup, ia pun merasa ada sesuatu di sebelah kiri tempat tidurnya. Pelan-pelan Egar pun membuka mata dan samar-samar terlihat ada sosok orang yang sedang duduk di sudut tempat tidurnya, tepat di ujung kaki Egar. Badannya mengarah ke Egar dan sepertinya sedang memperhatikan dia tidur. Antara penasaran dan sadar kalau ini cuma mimpi, ia memberanikan diri membuka mata untuk melihat siapa sosok yang duduk itu.
terdengar jelas suara rokok yang dihisap, dan lebih jelas lagi, suara itu lebih terdengar daripada suara AC yang menyala malam itu. Bunyi kretek-kretek khas suara rokok kretek terdengar lebih kencang daripada saat kita menghisap rokok kretek. Bedanya, sosok tadi hanya menghisap rokok tanpa menghembuskan nafasnya. Masih setengah mengintip, Egar berusaha memperhatikan wajahnya. Samar-samar terlihat rambutnya dicepol ala French twist, pramugari batik atau Garuda mungkin ya. Tapi ini dengan cepol yang berantakan dan berwarna abu-abu kusam. Wajahnya tidak keriput, tapi saya tahu kalau usianya sudah sangat tua, ucap Egar. Memandang ke bawah sedikit, Egar pun bisa memastikan bahwa sosok itu menggunakan atasan mirip kebaya dan kain jarik sebagai bawahannya. Ia pun lalu berkesimpulan bahwa sosok ini seorang perempuan dengan usia pantas dipanggil nenek. Seketika setelah ia berpikiran seperti itu, badannya pun langsung terasa kaku dan tidak bisa memalingkan badan atau pandangan untuk membelakangi dia. Egar seperti dipaksa untuk menyaksikannya duduk, merokok, dan terlihat sekarang mulutnya mulai bergerak cepat seperti mengomel panjang lebar. Di tengah badan kaku itu, bola mata Egar masih bisa bergerak. Daripada Egar ketakutan melihat wajahnya, ia pun merasa lebih baik untuk mengalihkan pandangan ke tangannya yang memegang rokok itu. Ia pun terkaget, terlihat jelas jari tengah dan telunjuknya sedang menjepit sebatang jisamsu kuning. Batangan putihnya lingkar kuning dengan angka 234 di dekat batang hisap, dan lama-kelamaan baunya pun bisa tercium. Egar pun merasa heran. Emang hantu apa yang merokok jisamsu kuning? Usia sosok ini pasti sudah sangat lama. Masa dia setelah ratusan tahun terus berganti merek rokok? Tapi saat sedang memperhatikan tangannya yang memegang rokok dan diletakkan di atas lututnya, perlahan sosok ini bergeser dari ujung tempat tidur ke arah badan Egar. Terdengar suara gesekan kain spray dan jarik yang dikenakannya. Serak, serak. Semakin lama, ia pun makin mendekat dan wajahnya kini semakin jelas. Sambil terus mengomel tanpa terdengar suara dan sesekali menghisap rokok. Di tengah ketakutan itu, Egar pun makin menjadi karena sosok itu perlahan semakin mendekat. Egar pun nekat berbicara di dalam hati. Anda mau kopi? Kalau iya, saya buatkan dulu ke dapur di bawah. Tapi sosok itu pun membalas dengan berkata, di dapur bawah ada sosok yang jauh lebih menyeramkan. Kalau kamu turun ke sana, maka tidurmu akan semakin buruk. Suara sosok ini adalah seorang perempuan tua dan seperti berbicara menggunakan speaker, bergema dan jelas sekali di telinga. Egar pun
mencoba memberanikan diri untuk bertanya kembali kepada sosok itu. "Lalu, apa maumu?" Saya sedang lelah dan takut ketika tidur didatangi seperti ini. Ini rumah saudara saya, dan saya tidak bikin ulah selama ada di sini. Bukannya pertanyaan Egar dibalas dengan baik, tapi sosok nenek tadi malah menunjukkan muka geram dan matanya makin melotot, lebih besar dari ukuran mata manusia biasa. Lalu beberapa saat kemudian, dengan mata melotot, dia tersenyum sinis kepada saya. Ucap Egar, dan seperti tahu kalau Egar memang merasa sangat ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah ketakutan yang semakin besar, akhirnya Egar pun memutuskan untuk berdoa. Tadinya mungkin Egar berpikir ini akan seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Hanya sebentar dan kemudian ia pun terbangun. Ternyata tidak. Saat sedang melafalkan doa, tangan kiri nenek ini kemudian menyentuh betis Egar, sementara tangan kanannya tetap memegang rokok sambil sesekali menghisapnya. Tangannya terasa dingin seperti kena es dan nenek itu terus memelototi Egar, namun kali ini mulutnya sudah tidak mengomel. Tapi seperti nenek ini mau tertawa. Bercampur rasa takut dan keyakinan dengan doa, Egar pun kembali berkata kepada sosok itu, "Sudah, tolonglah, biarkan saya istirahat. Saya sangat lelah menyetir mobil sedari pagi. Sudahlah, jangan keterlaluan begini mengganggu manusia. Dan satu lagi, kalau mau merokok, jangan di sini. Di balkon kamar atau di teras saja. Ini ruangan ber-AC," ucap Egar kepada sosok itu. Namun, bukannya pergi, tiba-tiba nenek ini pun langsung mendekatkan wajahnya ke arah wajah Egar, sambil tangannya yang memegang rokok itu sesekali menuding wajah Egar. Kali ini wajahnya sangat jelas. Keriput, kantung matanya besar, tapi dia masih bisa melotot, sehingga terlihat bulat sekali seperti mau lepas. Giginya kecoklatan dengan bibir yang berwarna abu-abu gelap, dan rambutnya yang terlihat dicepol tadi ternyata hanya seperti gulungan tebal benang kusut. Sambil menghisap rokok di depan wajah saya, ucap Egar, dia menunjukkan mimik marah. Tertawa sekaligus menakutkan untuk dilihat lama-lama. Ia pun merasa saat itu sempat berteriak dan sekuat tenaga berusaha bangun dari mimpi itu. Singkat cerita, Egar pun terbangun sekitar jam 5 pagi. Terasa haus sekali. Setelah turun ke dapur untuk mengambil minum, ia pun berencana melanjutkan tidur walaupun ditawarkan untuk membuat minuman hangat oleh saudara yang pagi itu sudah bangun dan hendak belanja ke pasar. Dengan setengah mengantuk, Egar pun berjalan kembali menuju kamar, melewati meja kecil di dekat kamar tidur itu. Di situ ada asbak dan ia melihat sebungkus Cisamsu kuning di sebelahnya. Di dalam asbak ada sebatang Cisamsu yang sudah dibakar separuh dan dimatikan. Ia pun kemudian teringat mimpi buruknya semalam. Namun, ia memberanikan diri untuk merebahkan lagi badannya untuk melanjutkan tidurnya. Namun baru sebentar, kepalanya menempel di bantal.
ia berpikir dan muncul sebuah pertanyaan yang mungkin mengganggu. Tunggu dulu. Siapa orang di rumah itu yang merokok Jisamsu? Ia hafal sekali. Dua saudaranya yang perokok, tidak ada yang menghisap Jisamsu. Mereka masing-masing merokok Surya 16 dan El Alay. Sementara supir yang bersama dia bukan perokok, ataupun tukang kebun yang biasanya datang ke rumah itu, dia hanya menghisap rokok lintingan. Padahal malam tadi tidak ada tamu lain selain dirinya dan Pak Supir. Namun walaupun penasaran, Egar enggan untuk keluar kamar memastikan rokok siapa yang ada di meja tadi. Rasa penasarannya akhirnya membuat dia tidak bisa tidur lagi pagi itu. Sisa ketakutan masih ada, ditambah dirinya harus menginap di tempat itu semalam lagi sebelum kembali ke Jogja. Malam yang mungkin akan terasa panjang dan menegangkan kembali bagi Ega. Namun, ia berharap semoga sosok itu tidak hadir di hari berikutnya. Itulah sedikit cerita pada agenda story kali ini. Gimana menurut kalian?